Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Stefani Gracia Laleno. Pada saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Immanuel Pekanbaru, Pospelkes Maranatha, dan Efrata Pasir Pangarayan. Kita akan membaca dan kita akan merenungkan, mari satukan hati dan pikiran kita untuk dikuasai Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu memohon bimbingan Roh Kudus saat kami membaca dan kami merenungkan firman-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami ya Tuhan, agar kami memahami akan kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang benar. Jauhkan kami dari segala gangguan dan ajar kami untuk tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu kami siap mendengar suara. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini dari kitab Ulangan 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan, Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan selama 7 hari, sesudah engkau selesai mengumpulkan hasil dari tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Bersukarialah pada hari rayamu itu, engkau beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, orang Lewi, juga pendatang, anak yatim, dan janda yang di kotamu. Selama 7 hari engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala tuaianmu dan segala upaya tanganmu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Di tengah dunia yang tidak menentu, manusia sering kehilangan arah untuk bersukacita. Kita hidup dalam zaman yang penuh dengan ketegangan. Berita tentang konflik global termasuk dengan ketegangan antara Amerika dan Iran yang saat ini kembali memanas. Dan di situ menghadirkan rasa cemas, rasa takut dan bahkan ketidakpastian. Ketika negara-negara besar saling menunjukkan kekuatan militernya, dampaknya tidak hanya terasa di wilayah konflik saja, tetapi juga dapat mengguncang ekonomi, keamanan, dan rasa damai di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga merasakan akan hal itu. Harga kebutuhan bisa naik, stabilitas dapat terganggu, dan bahkan masyarakat kecil itu menjadi pihak yang paling merasakan tekanan. Dalam situasi seperti ini, terkadang muncul pertanyaan yang mendasar. Masih mungkinkah manusia mengalami sukacita yang sejati? Seringkali, sukacita manusia itu bergantung pada sebuah keadaan. Ketika keadaan kita sedang baik, kita dapat merasakan akan sukacita itu. Kita dapat selalu tersenyum. Kita selalu dapat mungkin menegur orang lain. Atau bahkan kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kesulitan itu datang dalam kehidupan kita, apa yang kita rasakan? Berdiam. Kita tidak peduli. Sukacita itu lenyap. Namun firman Tuhan hari ini menghadirkan perspektif yang berbeda. Sukacita yang sejati bukan hasil dari keadaan yang stabil, melainkan dari kehadiran Tuhan yang nyata di tengah kehidupan umatnya. Dalam teks ini, umat Israel diperintahkan untuk merayakan hari raya Pondok Daun setelah mereka mengumpulkan hasil dari ladang dan tempat pemerasan mereka. Secara historis, ini adalah perayaan syukur atas pemeliharaan Tuhan selama perjalanan
atas kehidupan yang sudah mereka lalui. Perayaan ini bukan hanya sekedar tradisi yang selalu dilakukan, tetapi ini adalah sebuah pengakuan iman bahwa Tuhanlah sumber kehidupan dan Tuhanlah adalah sumber berkat. Menariknya, sukacita yang dimaksud tidak bersifat eksklusif. Sukacita itu melibatkan semua orang tanpa terkecuali. Anak-anak, hamba, orang asing, yatim, dan janda. Nah, secara teologis, ini menunjukkan bahwa sukacita di hadirat Tuhan adalah sukacita yang inklusif, yang merangkul semua lapisan kehidupan. Tidak ada yang dikecualikan dari sukacita yang Tuhan sediakan. Nah, lebih jauhnya lagi, dasar dari sukacita itu bukan hanya hasil panen, melainkan karena Tuhan yang memberkati akan setiap segala usaha dan bahkan pekerjaan umat-Nya. Dan di sinilah kita dapat melihat bahwa sukacita bukan hanya respon atas berkat yang dimiliki, tetapi juga kepercayaan bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan umat-Nya. Sukacita itu bersumber dari relasi dengan Tuhan, bukan dari situasi yang berubah-ubah. Nah, jika kita melihat akan teks ini, di mana teks ini dapat menegaskan bahwa sukacita adalah perintah bukan pilihan. Perintah untuk selalu bersukacita menunjukkan bahwa sukacita dalam iman bukan sekedar emosi, tetapi tindakan iman yang penuh dengan sadar. Bahkan dalam kondisi yang tidak ideal, dengan kondisi yang sedang tidak stabil, dengan kondisi emosi yang sedang naik turun, umat di sini tetap dipanggil untuk selalu bersukacita, karena Tuhan tetap hadir, karena Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Nah, disinilah kita dapat menemukan makna yang dalam terang di Minggu Paskah pada saat ini. Di mana dalam Minggu Paskah pada saat ini bukan hanya berbicara tentang peristiwa kebangkitan, tetapi juga tentang kemenangan Allah atas segala bentuk ketakutan, penderitaan, dan bahkan kematian. Sukacita Paskah adalah sukacita yang lahir dari kemenangan Kristus, bukan dari kenyamanan hidup. Nah, ketika dunia sedang berbicara tentang ancaman perang dan bahkan ketidakpastian, nah dalam Minggu Paskah pada saat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tetap berdaulat. Bahkan ketika manusia melihat masa depan itu dengan penuh kecemasan, dengan penuh ketakutan, nah dalam Minggu Paskah pada saat ini mau mengajak kepada kita untuk melihat masa depan dengan pengharapan. Nah, ketika dunia kehilangan damai, dalam Minggu Paskah pada saat ini mau menghadirkan damai yang tidak bergantung pada keadaan saja. Sukacita sempurna di hadirat Tuhan yang berarti kita menemukan ketenangan itu di tengah badai. Bukan karena badai itu hilang, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada di dalamnya. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menyatakan. Sukacita itu bukan berarti kita menutup mata terhadap realitas kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Tetapi kita dapat melihat realitas dengan iman. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini berarti kita tetap bersyukur meskipun keadaan kita sulit. Tetap berbagi meskipun kita hidup dengan keterbatasan. Dan tetap percaya meskipun banyak hal tidak pasti di kehidupan kita. Nah, sukacita di hadirat Tuhan dapat mengubah cara kita memandang hidup. Kita tidak lagi bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara,
sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sukacita sempurna bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, bukanlah sesuatu yang kita buat, tetapi sesuatu yang kita terima ketika kita tinggal di hadirat Tuhan. Di sanalah kita akan menemukan damai yang melampaui akal, pengharapan yang tidak akan tergoyahkan, dan bahkan sukacita yang tidak dapat dirampas oleh keadaan apapun. Di tengah dunia yang penuh dengan kegelisahan, Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam sukacitanya. Sukacita yang tidak tergantung pada perang atau damai dunia, tetapi pada kehadirannya yang setia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih dan sumber segala sukacita dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang begitu cerah. Tuhan, kiranya Engkau berikan selalu kepada kami sukacita untuk kami dapat menapaki kehidupan pada saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur, sebab di tengah dunia yang pada saat ini tak menentu, Engkau tetap setia dalam kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kepada kami bahwa sukacita sejati hanya kami temukan di dalam Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau lah yang akan selalu berdaulat di dalam kehidupan kami. Namun kami juga menyadari ya Tuhan, seringkali hati kami goyah. Seringkali kami mudah takut dan bahkan kehilangan. Dan biarlah damai itu tetap selalu kami rasakan. Sukacita itu tetap kami rasakan ketika situasi dunia pada saat ini penuh dengan ketekanan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Indonesia bagian Barat secara keseluruhan. Berkati setiap pelayanan untuk fungsionaris Majelis Sinode, musyawarah pelayanan tersebar, dan berikan juga hikmat untuk para setiap pemimpin ketika mereka mengambil suatu keputusan agar semua yang telah dilakukan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat membawa kemuliaan bagi nama. Begitu juga kami berdoa untuk setiap Ospelkes. Kiranya pelayanan di tempat-tempat menjadi terang dan garam. Dan kami semua akan setiap para pelayan-Mu dapat menjangkai jiwa-jiwa, dapat menguatkan iman dan menghadirkan kasih Kristus bagi banyak orang. Kuatkan akan setiap pelayanan yang melayani di mana saja dengan penuh kesetiaan dan penuh dengan pengorbanan. Tuhan pimpin dan Tuhan jaga selalu. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk dunia ini, terlebih di tengah berbagai konflik dan ketidakpastian. Kiranya Engkau senantiasa turut campur tangan ya Tuhan, menghadirkan damai di antara bangsa-bangsa. Redakanlah akan setiap ketegangan. Lembutkanlah hati para pemimpin dunia. Dan jauhkan umat manusia dari kehancuran akibat peperangan. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan akan program Morning Call dan Night Call GPIB ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap pelayanan ini menjadi sarana berkat bagi jemaat untuk memulai dan mengakhiri hari bersama. Pakailah setiap pelayanan yang terlibat. Tuhan berkati akan setiap pelayan ini. Dan biarlah
Tuhan yang akan selalu memberikan hikmat kepada mereka, kesetiaan kepada mereka, dan hati yang penuh dengan kasih. Sehingga firman dan doa yang disampaikan boleh menguatkan iman bagi banyak orang. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk hidup dalam sukacita yang sempurna di hadirat-Mu dan setia melayani Kau dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam program Morning Call dan Night Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.